Tuhanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang
Kami mau menyerahkan setiap masa depan, setiap rencana kami ke dalam tangan. Kami mau menyerahkan setiap penyesalan dan setiap kebanggaan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam Engkau yang berkata,
Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Seluruh hidup kami, masa depan kami, rencana kami, Tuhan, kami tahu dalam tangan-Mu. Engkau yang berperkara dengan setiap kami, Tuhan. Terima kasih banyak Yesus untuk kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami, yang kami rasakan, Tuhan. Engkau teramat baik, terlalu baik, sungguh baik Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap kami yang mendengar maupun hamba yang akan berkata-kata, Tuhan. Hamba terbatas, Bapak. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami maupun di tempat ini. Berikan kami telinga seorang murid. Kami mau diproses, kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih buat Kevin nanti tadi yang sudah membawa kita ujian penyembahan. Shalom next. Saya kembali berdiri di tempat ini. Bukan suatu kebetulan. Ya. Pembacaan Alkitab kita di malam ini terambil dalam Kejadian pasal 50, Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal yang ke-50, yang paling terakhir dari Kitab Kejadian, pasal 50 ayat 15 hingga ayatnya ke-21. Nanti boleh katakan Ibu boleh bantu. Misalnya. Hitungan ketiga kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mengendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, bukan kisah cerita yang baru bagi kita atau yang asing. Sejak dari sekolah minggu sampai naik di IMAX, kita telah mendengar cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Kisah ini juga memberikan banyak pelajaran bagi kehidupan kita
dan orang-orang percaya saat ini. Pada bacaan kali ini merupakan rangkaian mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya dari pasal yang ke-37 sampai yang terakhir ini. Itu hanya menceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kalau mengingat sedikit, Yusuf punya apa kan sahabat? Mas sekarang itu Bapak siapa? Yusuf punya apa nama? Yakub. Bapak Yakub punya istri 2. Siapa? Lea dan Rahel. 2 gundik. Bilha dan Silpa. Wah, terus kalau berat dari 12 anak Yakub dan menjadi 12 suku Israel yang kemudian menurunkan nabi-nabi kayak Nabi Musa, Daud. Kembali ke topik kita, banyak peristiwa atau banyak hal yang menimpa Yusuf. Ada di luar kendali Yusuf. Yusuf memiliki saudara-saudara yang iri dengannya. Kemudian dia diceburkan ke sumur, dijual sebagai budak, dijebloskan ke dalam penjara. Banyak hal yang Yusuf alami. Tapi itu semua di luar kemauan Yusuf. Yusuf tidak tahu, Yusuf tidak mau. Kalau pada saat bertanya dia mungkin tidak mau. Tapi ini sudah jalannya Tuhan buat kehidupan Yusuf. Mungkin pada saat itu Yusuf bilang, kenapa saya harus alami ini? Kenapa saya harus alami ini? Tapi peristiwa itu mempengaruhi Yusuf dan kehidupannya. Tentu Yusuf mengalami banyak hal yang buruk sebelum yang istilahnya Yusuf sudah kena bulian dari kitab Kejadian. Bukan sekarang ini saja, sudah ada pembulian itu dari awal. Dia kena bully saudara-saudaranya, bahkan buliannya teramat sangat. Dan dia menjadi penguasa di Mesir. Hal yang menentukan di sini adalah sikap Yusuf terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Kalau jika Yusuf mau, dia bisa saja memenjarakan setiap saudara-saudaranya. Kau yang sudah membunuh saya, mau membunuh. Kau yang sudah menceburkan saya ke sumur, menjual saya. Tapi dia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Dia memilih untuk mengampuni. Setiap hal yang saudara-saudaranya lakukan atas dirinya, dia tidak membalas. Dia memaknai kehidupannya dengan pikiran yang positif, dengan perilaku yang positif, bahwa Tuhan ada di pihaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, dan dia tetap memilih mengasihi saudara-saudaranya. Kadang kalau kita orang bikin salah sedikit, langsung kita auto marah. Tapi sikap yang dia ambil itulah yang menentukan siapa Yusuf sebenarnya. Hal mengampuni bukan terletak pada orang yang kita beri ampun, orang yang diampuni, tapi kita yang memberi ampun kepada orang itu. Mungkin seperti Yusuf, kita banyak tak bisa mengandalkan hal yang menimpa kita. Di sini ada 2 hal penting yang kita pelajari dari gaya hidup Yusuf. Yang pertama, dia hidup penuh dengan pengampunan. Yusuf hidup penuh dengan pengampunan. Ketika Yusuf menjumpai saudara-saudaranya, mereka ketakutan sebab mereka berpikir inilah saatnya Yusuf membalas semua kejahatan yang mereka lakukan kepadanya waktu dulu. Tetapi respon Yusuf sangat berbeda. Dia berkata bahwa dia bukan Allah yang berhak menghukum, di ayat yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Dia tidak
dia tidak memilih untuk menghukum, tapi dia memilih sebuah pilihan yang tidak populer, yaitu mengampuni. Kalau yang populer berarti yang mau balas dendam. Kayak kata-kata tren anak muda, kakak dia jual sabeli, tidak pakai uang kembali. Anak-anak muda sekarang begitu. Kau jual sabeli, saya pakai uang kembali. Tapi sifat alami manusia itu seperti itu, tidak rela mengampuni. Karena kita bilang maaf, saya sudah mengampuni dia, tapi pada kita melihat bahwa lewat orang itu kayak tidak mau. Artinya kita belum melepaskan pengampunan sepenuhnya, kita masih tahan. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Teman-teman, Yusuf tidak membiarkan dirinya penuh dengan dendam, tapi sebaliknya dia bisa mengampuni. Kembali lagi, mengampuni bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Menyimpan dendam itu tidak enak, tidak bahagia. Ibaratnya kita minum racun dan berharap orang lain mati, padahal kita sendiri yang merusak hidup kita. Jangan merusak diri kita dengan dendam. Hiduplah dalam pengampunan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Memang tidak mudah. Saya bilang mudah, kata Lili, pikir gampang. Tapi mungkin bicara maaf, kita tahu harus mengampuni orang ini. Kita tahu banyak hal yang sudah kita dengar, banyak firman yang sudah kita dengar. Pasti kita tahu, saya harus mengampuni orang itu. Tapi kenapa saya tidak bisa mengampuni dia? Kita tahu, tapi kita tidak melakukan. Semua dari kita. Bukan untuk orang yang kita ampuni, tapi dari kita. Tidak mudah untuk mengampuni seseorang. Apalagi kalau dia sudah menyakiti kita sedalam-dalamnya gitu. Mencabik-cabik lah seperti itu. Susah. Apalagi kalau anak muda kan banyak belonya, ikut perasaan, baper, pasti sudah semuanya tidak mau dengan orang lain. Dia tidak mudah mengampuni. Melakukan hal itu kepada orang yang menyakiti kita kadang susah. Mungkin orang tua kita yang menyakiti kita, mungkin saudara-saudara kita menyakiti kita, mungkin teman dekat kita menyakiti kita, bahkan orang yang paling kita kasihi berpotensi dan memiliki peluang besar untuk menyakiti hati kita. Jangan orang luar, orang dekat ya, sama berpotensi. Tapi kita butuh hati Tuhan. Kita butuh hati Tuhan. Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa mengampuni atau memaafkan orang lain. Amin, teman-teman. Ya. Makanya tema bulan ini keren. Kasih, the love language of God. Yang kedua, hal yang penting pertama, hidup penuh pengampunan. Yang kedua, Yusuf mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Dalam ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah untuk kebaikan, bukan saja untuk memperlengkapi dirinya, tetapi juga mempersiapkan dia untuk menyelamatkan bangsanya. Itulah yang membuat Yusuf bisa melewati semua kesulitan yang dia hadapi dalam hidupnya.
yang dia alami. Yusuf tahu bahwa Allah punya rencana yang indah buat hidupnya, yang tidak bisa digagalkan manusia. Mungkin semua peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita telah dirancang Tuhan untuk membentuk kita, untuk memperlengkapi, bukan untuk membuat kita kepahitan menjalani hidup ini. Kayak seperti khotbah Tony minggu pertama, kadang kita salah paham dengan bahasa kasihnya Tuhan kepada kita. Kita tidak mengerti, mungkin kurang mengerti saya bahasa kasih Tuhan buat anak-anaknya. Kita pikirkan apa yang kita minta itu yang Tuhan harus kasih. Tapi dalam kehidupan kita masalah pun itu Tuhan izinkan terjadi. Itu juga bahasa kasihnya Tuhan bagi kita. Untuk memproses kita, untuk membentuk kita. Kalau Tuhan sayang, Tuhan peduli. Kita pasti mendapat disiplin dari orang tua kita juga di rumah. Saya percaya di sini anak-anak muda, orang tuanya disiplin sekali, disiplinnya tinggi. Tapi kembali lagi bahwa apapun bahasa kasih Tuhan buat kita itu semata-mata untuk kebaikan kita. Untuk kita bisa tahu bahwa ini Tuhan yang mau nih seperti ini. Bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Karena saya juga merasakan awal-awal penuh dengan pikiran, kenapa saya harus lewati ini? Kenapa saya harus lewati ini? Kenapa harus saya alami ini? Saya sampai kalau berdoa bersungut saja begitu. Tapi belakangan ini saya rubah doa saya. Saya hanya minta kekuatan saja supaya saya kuat dalam hidup ini. Mungkin kita disakiti, dilukai, dikhianati, difitnah. Tapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, teman-teman. Ya. Tuhan tidak pernah menjadikan kita sebagai anak yatim piatu. Dia bertanggung jawab sepenuhnya dalam kehidupan kita. Tuhan peduli kita, Tuhan sayang kita. Tuhan tidak melupakan segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita. Mungkin jalan kita berliku atau jalan kita penuh dengan kerikil di sepanjang jalan kehidupan kita. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tetap mengampuni sesama kita. Apapun yang orang lain lakukan kepada kita, mungkin kesalahan orang lain kepada kita, dia setinggi gundukan polisi tidur saja. Tapi kalau kesalahan kita kepada Tuhan bergunung-gunung, tapi Tuhan bilang harus mengampuni sesama kita, itu tujuannya. Karena kesalahan orang lain kepada kita belum tentu sebanding dengan kesalahan kita kepada Tuhan. Cuma sedikit begini tapi kita besar-besarkan. Jadi mengapa Tuhan sampai bilang harus mengampuni sesama kita 70 kali 7 kali. Bukan ada di orang yang kita ampuni, tapi ada di kita, pelakunya. Jadi berapapun, sebanyak apapun orang menyakiti kita, sebanyak itu juga kita mengampuni mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Kadang kita bilang Tuhan meninggalkan kita, tapi sebenarnya
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang mau Tuhan mau dari hidup kita adalah kita hidup dalam tuntunannya, kita hidup dalam koridornya Tuhan, kita taat, kita setia, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan berkata bahwa kita akan mendeklarasikan di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. Dia tidak pernah ditinggalkan. Kita mengampuni itu mengobati kita, bukan mengobati orang yang kita ampuni. Kita terlepas dari rasa kecewa, kita terlepas dari rasa sakit hati kita. Mungkin orang tua kita menyakiti kita, mungkin saudara-saudara kita menyakiti kita, mungkin orang terdekat, orang yang paling kita kasihi menyakiti kita. Tapi Tuhan bilang, ampuni mereka. Kita harus mengampuni tanpa syarat. Nah, mengampuni ada syarat tidak? Kayaknya tidak. Ada syarat kalau bahasa manusia seperti itu, kalau di dunia. Tapi untuk Tuhan, mengampuni tidak ada syarat. Saya juga bilang begini, saya juga kenal. Saya bisa mengampuni, saya tidak. Tapi mulai dari saat ini, lepaskan setiap kepahitan yang ada dalam hidup kita. Pembalasan itu hak Tuhan. Kita jangan ambil kerjanya Tuhan. Kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tidak peduli seberapa apapun yang kita alami, Tuhan tetap mengampuni, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menjaga, memelihara kita, bertanggung jawab atas hidup kita. Telah mengampuni teman-teman. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Apabila saat ini Tuhan, kami merasa bahwa kami belum mampu mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Engkau Tuhan yang mengubah setiap hati kami. Engkau Tuhan yang berikan kami hati yang baru. Hati-Mu ada dalam hati kami Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah mengampuni kami. Engkau sudah mati bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami mau tetap mengampuni kesalahan orang yang menyakiti hati kita. Biarlah kami dibebaskan Tuhan dari setiap rasa dendam, dari setiap kepahitan yang ada dalam kehidupan kita yang kita sendiri mau melepaskan itu Tuhan. Sekali lagi Bapa, Engkau berikan kami hati yang baru, pikiran yang baru. Hati Kristus ada dalam setiap hati kami. Setiap anak-anak muda yang bisa menukwari Tuhan, biar kami timbul Tuhan seperti emas. Kami memiliki hati yang baru. Kami mau mengampuni Tuhan, tapi tidak mengukur kesalahan orang lain kepada kami.
Engkau sudah lebih dulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sebagai teladan hidup kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan merema dalam setiap kehidupan anak-anak muda di tempat ini. Hamba terbatas Bapa, tapi hamba yakin dan percaya sungguh bahwa Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan mengartikan setiap firman yang keluar yang mereka dengar dengan bahasa yang sederhana Tuhan. Biar firman ini bukan saja yang kami dengar Tuhan, tapi kami mau melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kami, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami pergi Tuhan Yesus, kemanapun kami berdiri Bapa, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Orang lain dapat melihat Tuhan Yesus Kristus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Ampuni setiap salah dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi setiap hidup kami. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan korban syukur yang kami berikan ini Tuhan hanya untuk mempermuliakan dan dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan hamba mau berdoa untuk hamba-Mu Kakak Devi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun dia berada, Engkau sertai dia, dan apapun yang dibuat oleh kedua belah tangannya Engkau buat berhasil Tuhan. Biarlah Tuhan dia dapat menjadi dampak yang luar biasa Tuhan dimanapun dia berada. Begitupun juga dengan setiap kami Tuhan. Kami dapat menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan, dan kami dapat bersinar Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami akan memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah berkat di mana kamu berada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah image kita pada malam hari ini. Sampai bertemu di image yang akan datang. Shalom.